Soal keseriusan. Banyak pasangan tidak tahu soal ini. Termakan dengan kata serius, tapi hancur dengan kata putus. Kita Patrick, nabi teman podcaster yang selalu ada forngana, dan kita bisa gudang cerita di karya yang sederhana. Halo semua, apa kabar? Semoga lagi sehat. Semoga semua dalam keadaan yang baik dan tetap diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, kali ini kita mau bahas satu tema tentang cinta lagi, dengan judul soal keseriusan. Banyak cewek dan cowok hari-hari ini patah hati karena so serius dengan orang yang tadinya dipikir serius tapi ternyata tidak. Awalnya cowok itu bilang bahwa kita mau serius dengan Ana. Awalnya cewek itu bilang kita mau sampai kawin dengan Ana. Tapi ujung-ujungnya semuanya berubah. Hubungan yang tadinya harmonis kandas di tengah jalan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hal yang tragis dan kronis ini bisa terjadi dalam satu hubungan? Sebuah ekspektasi yang luar biasa tentang keberhasilan atas sebuah cinta, tapi berakhir dengan tragisnya kecelakaan dalam hubungan. Kecelakaan ketika ada orang lain yang nyerempet. Nah teman-teman, sebenarnya simpel sekali apa yang menjadi penyebab semua ini adalah karena salah dalam memahami apa dan bagaimana itu keseriusan. Nah, apa itu keseriusan dalam hubungan? Bagaimana itu? Teman-teman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keseriusan itu berarti sungguh-sungguh. Sedangkan kata sungguh-sungguh DP arti tidak main-main, dengan segenap hati, tekun, dan benar-benar. Jadi simpelnya, hubungan serius itu adalah hubungan yang sungguh-sungguh. So dijalani dengan sepenuh hati dan tekun, dan so benar-benar dia jalani. Tapi masalahnya teman-teman, hubungan itu kan terdiri dari dua orang yang punya latar belakang, karakter, pemahaman, dan tujuan hidup yang berbeda. Si cowok dia berasal dari keluarga yang begini, si cewek dari keluarga yang begini, nih cewek pergaulan begini, nih cowok pergaulan begitu. Pokoknya berbeda, dari segala sesuatu berbeda. Sekalipun ngoni satu kampus, sekalipun ngoni satu kelas, tetap ngoni punya banyak perbedaan, bahkan hampir semua. Intinya kalau orang yang serius itu selalu erat dengan orang yang dewasa. Intinya teman-teman, biarpun berbeda, tapi ketika dua orang ini, cewek dan cowok ini mampu pahami dengan satu pemahaman apa itu keseriusan, pasti akan bagus hubungan itu. Nah, berbicara keseriusan teman-teman itu berbicara tentang kedewasaan. Orang yang serius itu ada dalam salah satu kategori orang yang dewasa. Ada begitu banyak kategori orang dewasa, tapi serius ini menjadi hal yang penting sekali karena merupakan penentu yang sangat pas. Apa dia bahasanya? Pokoknya dia sangat menentukan sekali serius ini. Ketika orang bisa tahu dan paham arti serius, dia akan punya dia akan bisa dinilai sebagai orang yang dewasa. Nanti orang bahas di video berikut tentang kedewasaan. Tapi kali ini orang fokus di materi ini, soal keseriusan. Dari sekian banyak ciri-ciri dan kategori orang dewasa, orang bahas fokus di serius ini. Nah sekarang teman-teman, mungkin sekarang teman-teman bertanya ke kita kan, jadi bagaimana Empat? Supaya orang yang so pacaran ini boleh mau tahu kalau orang pepa itu atau mai tua ini so serius dengan orang. Atau mau bertanya bagaimana Empat supaya kita boleh mau tahu cowok atau cewek yang kita dekat sekarang, yang kita suka sekarang, yang sementara PDKT dengan kita itu so serius, so tahu tuh keseriusan atau nyanda, so paham atau nyata keseriusan. Bagaimana kita mau tahu Pat? Nah tentunya teman-teman, mungkin dia bisa menjawab dengan berbagai macam DP jawaban. Ngoni mungkin bisa bertanya kan, menurut Ngana apa tuh keseriusan? Dia mungkin punya jawaban-jawaban yang banyak ya, akan banyak versi DP jawaban. Tapi kita akan kasih tujuh hal yang sebenarnya Ngoni perlu tanya, tapi juga perlu perhatikan pada DP diri, yang akan sangat menentukan
ia akan sangat memberi informasi pengoni bahwa ini orang ini perempuan atau laki-laki ini, dia so serius dengan DP kehidupan, atau bisa dibilang dia boleh serius dalam hubungan. Teman-teman, ini penting karena hubungan yang kuat dan berhasil itu terdiri dari orang yang sudah paham dengan pemahaman yang sama atas keseriusan. Nah, sekarang bagaimana cara orang mau tahu seseorang itu sudah memiliki keseriusan dalam DP kehidupan atau nyanda? Orang lihat dari 7 hal ini. Yang pertama, dia serius dengan DP diri sendiri. Akan dapat tahu dari DP jawaban ketika mau ditanya apa alasan ngana hidup, ngana pe masa depan apa, ngana pe impian apa, akan dapat tahu dari situ. Jadi kalau diajukan pertanyaan, sayang, atau contoh dari nama Elis, ngana pe masa depan apa, ngana pe cita-cita apa, ngana hidup for apa, ya. Ketika dia punya jawaban, berarti itu titik awal ngana bisa nilai dia punya keseriusan dan DP kehidupan. Tapi kalau dia bilang, oh tanin tahu, oh ta masih belum punya rencana, fix dia masih belum serius dan DP kehidupan. Dia masih adik-adik. Yang kedua, teman-teman, yang sebenarnya berhubungan dengan yang pertama, ialah ngoni bisa dapat lihat dari dia pe keseharian itu cocok dengan apa yang menjadi dia pe cita-cita. Ketika dia bilang DP impian dia mau jadi seorang polisi, tentu DP keseharian dia rajin olahraga, dia rajin jaga DP kesehatan, dia rawat DP diri, dan dia tentu taat peraturan. Karena dia pe impian menjadi seorang yang mengatur kehidupan masyarakat. Ketika dia bilang dia mau jadi seorang dokter, tentu DP keseharian dia suka belajar tentang hal-hal yang berbau kedokteran, ya. Jadi mendukung DP jawaban yang pertama tadi soal apa DP impian dengan bagaimana dia beraktivitas setiap hari itu cocok Munilia. Jangan kalau dia bilang dia mau jadi polisi hari-hari mabuk, hari-hari cuma di jalan, hari-hari cuma makan tidur nggak jaga DP kesehatan. Dia bilang dia mau suka jadi dokter tapi nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku, cuma setiap hari bermain game. Itu aneh, teman-teman. Itu berarti dia ketika menjawab dia cuma ngawur, dia tidak serius dengan kehidupan. Yang ketiga, jawabannya ialah dia jaga dan rawat DP diri. Bagaimana mungkin dia akan jaga dan rawat pangana kalau DP diri sendiri pun dia tidak bisa jaga, DP diri dia tidak bisa perhatikan? Itu bullshit, teman-teman, bullshit. Jadi yang ketiga, untuk bisa melihat apakah orang sudah serius atau nyandak pada kehidupan, yang ketiga lihat dari dia cara dia memperlakukan dia diri sendiri. Yang keempat, cara untuk mengetahui seseorang punya keseriusan dalam DP kehidupan atau tidak, ialah melihat dari dia boleh mau ganggu pada dia saat dia baking DP aktivitas yang berhubungan dengan DP masa depan. Ketika dia lagi kerja, ngoni tidak akan bisa ganggu pada dia. Bahkan ngoni mau rayu bagaimanapun untuk membaku dapat, untuk mau baking dia stop dari pekerjaan, dia tidak akan mau. Bagi dia pekerjaan itu prioritas yang paling utama untuk dia. Karena ngoni belum kawin, ya. Beda kalau so kawin, ngoni butuh dia tidak bisa. Tapi ketika masih pacaran, ngoni bisa lihat bahwa dia tahu menempatkan apa yang menjadi prioritas. Orang ini berarti dia punya tanggung jawab besar atas hal yang penting bagi dia. Nah, kalau ngoni suka kawin kan pasti ngoni jadi istri atau jadi suami yang mana ngoni penting for dia kan. Dia juga akan tahu bahwa ngoni itu prioritas yang penting yang gak bisa diabaikan. Yang kelima, tentang bagaimana orang mau tahu orang punya keseriusan dalam kehidupan adalah tahu atur waktu. Kenapa soal ini penting? Karena ngoni pasti semua tahu, ketika orang bisa memanage waktu dengan baik, berarti dia punya perhatian penuh pada kehidupan. Dia bisa atur DP waktu, dia bisa manage DP waktu, kapan dia harus kerja,
kapan dia harus ketemu dengan Ana, kapan dia harus aku kabar dengan Ana. Semua punya waktunya, semua dia atur. Nah ini penting, ini sangat-sangat menentukan apakah orang itu serius atau nyanda pada kehidupan, yang juga akan sangat menentukan apakah dia bisa serius di dalam hubungan ketika ngoni bersama-sama dengan dia, ya. Kalau ngoni so jadi dengan orang yang seperti ini, bersyukur ngoni hidup. Yang keenam, yang penting juga ialah sayang keluarga. Bagaimana mungkin ngoni yang bukan siapa-siapa bisa dia mau sayang kalau DP keluarga sendiri dia tidak bisa sayangi, dia tidak bisa hargai dan hormati. Itu munafik, ya. Dia punya tujuan tertentu pengana. Kalau dia baik-baik pengana, dia sayang perlakukan pengana dengan baik, tapi pada keluarga dia tidak perlakukan dengan baik, dia itu orang munafik dan dia punya maksud serta tujuan tertentu pengana. Jadi paling penting sekali yang lihat dulu laki-laki atau perempuan dari bagaimana dia hubungannya dengan orang tua dan dia keluarga, itu mesti nilai. Itu akan sangat menentukan dia akan bagus dengan anak atau nyanda. Sudah jadi ngana nanti dia ngapain keluarga ke depan, dia bisa juga tidak menghormati. Kalau dia keluarga sendiri dia tidak bisa hormati. Kalau dia orang tua sendiri tidak bisa dia perlakukan dengan baik. Yang ketujuh, yang terakhir tapi yang paling penting juga ialah dia taat agama. Ini penting sekali teman-teman, karena orang yang taat agama itu sekalipun tidak semua orang itu yang taat agama itu baik di kehidupan, tapi paling tidak orang yang taat agama itu punya satu pemahaman berimbang. Sedangkan dengan Tuhan saja yang tidak bisa dia lihat, dia bisa taati, dia bisa setia, apalagi dengan manusia yang bisa dia lihat, yang bisa dia sentuh, yang bisa dia pegang, ya, yang bisa bertemu langsung dengan dia, pasti juga dia akan taati. Dia tahu dia kewajiban untuk dia apa yang dia backing. Jadi ini penting sekali ketika orang bisa taat kepada Tuhan yang tidak bisa dia lihat, pasti dia juga akan taat dan setia kepada orang yang bisa dia lihat. Jadi ini penting sekali. 7 hal ini penting sekali untuk teman-teman. Usahakan ingat baik-baik, jangan dilupakan, dan tetap berjalan sesuai dengan 7 prinsip ini ketika ngoni masuk ke dalam hubungan dengan seseorang. Atau kalau ngoni yang sekarang sudah di dalam hubungan dengan seseorang, coba cek ulang apakah dia memenuhi kriteria 7 hal ini atau nyanda. Kalau tidak, komunikasikan dengan dia supaya dia punya cara untuk menjadi seperti itu atau biarkan. Itulah teman-teman saran dari kita dari tema kali ini, dari judul kali ini. Semoga boleh memberi informasi bagi teman-teman, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita Patrick, Ngoni Petamang podcaster, dengan seudang cerita yang sederhana.